Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah solusi dan juga apa sih resiko ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di awal tahun. Karena kita sudah menjelang di awal tahun ya, dan tentunya akan ada banyak resiko-resiko dan akan semakin gencar. Jadi mungkin kalau kalian merasa akhir-akhir ini penagihan makin gencar, ya wajar. Biasanya DC-DC pinjol atau penagihan-penagihan seperti itu gencar-gencarnya itu di awal dan juga di akhir tahun. Akhir tahun gencar karena mereka dikejar target. Tapi biasanya awal tahun digas lagi. Kenapa? Karena gini. Mekanisme ini sebenarnya seperti kayak salesman, teman-teman. Ada target. Kalau salesman kan omset ya. Kalau DC kan target nasabah yang membayar. Nah, akhir tahun tentu saja kalau dia banyak PR dan belum bisa mencapai targetnya, maka dia akan terus berusaha dan berupaya, bahkan mungkin menghalalkan segala cara untuk menagih kalian dan akan membuat kalian bisa segera bayar. Itu wajar dan itu masuk akal, ya. Itu poin yang pertama, teman-teman. Nah, sedangkan selanjutnya apa sih hal-hal yang mungkin harus teman-teman pahami, hal-hal yang harus teman-teman ketahui di awal tahun. Nah, ini bagi DC-DC yang kemarin gagal mencapai target, pasti mereka akan kencengin lagi untuk penagihannya. Karena mereka masih masa-masa trauma kemarin abis gagal nagih, nggak nyampe target, nggak nyampe omset. Nah, itulah yang membuat mereka terus dan terus-menerus kembali menagih-nagih kalian. Karena ya udah mungkin mereka udah kena damprat dari atasan mereka kali ya. Mereka udah kena omel-omel karena nggak nyampe target. Karena ya kita harus maklum. Mereka-mereka ini kan juga petugas ya. Mereka juga karyawan. Yang mana ya karena mereka karyawan tentu saja mereka juga ya hanya menjalankan tugas saja. Ya, oke. Apa yang harus kita lakukan ketika DC pinjol mulai dalam tanda kutip brutal, mulai menagih terus-terusan dan menekan kalian? Cukup satu yang harus kalian lakukan, cuekin aja. Ya, cuekin aja. Ini nggak ada bedanya dengan penagihan di pertengahan tahun ataupun di bulan-bulan sebelumnya. Ini cuman hanya ditingkatkan intensitasnya aja. Resikonya tidak berubah, mau awal tahun akhir tahun nggak berubah. Cuman masalahnya adalah mental teman-teman. Ya, mental kalian ini bisa kuat nggak menghadapi teroran yang semakin gencar. Ya, oke lah kalau kemarin-kemarin kalian masih biasa aja, biasanya di akhir tahun awal tahun mulai goyah nih. Nah, harapan saya teman-teman sudah bisa berpegang teguh dengan pendiriannya, berpegang teguh dengan prinsipnya bahwa tidak lagi takut dengan aplikasi pinjaman online. Ya, ini penting banget teman-teman karena ya kembali lagi. Masalah utang banyak orang yang menilai bahwa ya memang harus dibayar. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau tidak ada uangnya ya nggak usah dibayar dulu. Kecuali ya kalian pinjamnya di kerabat bukan di pinjol ya. Kalau di kerabat mungkin kerabat kalian butuh uang, ada uang yang kalian harus janjikan dan uangnya itu kepake harusnya tapi dipinjamkan kalian, ya harus teman-teman usahakan apapun caranya, tapi ya jangan gali lubang tutup lubang juga. Cuman kalau masalah pinjol ini sudah ada aturannya, ini sudah ada ketentuannya dan sudah ada list resikonya. Resiko terberat hanyalah slik OJK. Nah, gimana? Teman-teman sanggup nggak slik OJK-nya jelek? Saya rasa ini bukan sesuatu yang menyeramkan, cuman itu adalah sesuatu yang efeknya jangka panjang. Slik OJK artinya membuat kalian tidak bisa minjem dimanapun, mengajukan cicilan apapun, itu akan dipersulit. Nah, itu ya. Jadi kalau menurut kalian, wah bang, saya mah udah nggak mau pinjam pinjol lagi, saya mah udah kapok minjem pinjol lagi, saya nggak kapok untuk kredit, ya slik OJK itu nggak ada masalah buat kalian. Mau di situ tertulis kredit macet, tidak ada masalah buat teman-teman. Ya, karena teman-teman tidak mau minjem, jadi nggak butuh yang namanya slik OJK. Ya, ingat pesan saya satu hal, ini terakhir ya. Solusi yang paling pasti yang bisa menolong kalian adalah cuman diri kalian dan kalian bisa merubah diri kalian lebih baik lagi. Dalam artian lebih baik lagi ini adalah mulai mengikhlaskan, mulai pasrah terhadap apapun yang terjadi, mulai menyerahkan semua ini sama Allah Subhanahu wa taala. Mulai bergantung dengan Allah, mulai memohon yang sebelumnya nggak pernah berdoa karena gengsi, mungkin karena menurut kalian wah bang saya tuh udah galbe, udah pinjam, udah ngeriba, masa iya saya minta tolong sama Allah untuk masalah semua ini. Ya nggak apa-apa, namanya juga manusia tempatnya salah. Dan Allah pun juga berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita mau bersungguh-sungguh bertobat kan. Nah nggak ada salahnya, justru
Justru kita memang diperintahkan ketika ada masalah kita kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kalian mungkin sebelumnya nggak pernah sholat bolong-bolong, mulai dirajinkan aja. Barangkali ini adalah jalan buat teman-teman sekalian. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah coba deh teman-teman tingkatkan ibadahnya. Sholat tahajudlah setiap hari. Terus kemudian sholat duha lah setiap hari. Zikir perbanyak. Terus kemudian istighfarnya juga diperbanyak. Insya Allah semuanya akan jadi lebih mudah. Hati kalian akan lebih plong. Perasaan kalian akan lebih ikhlas. Lebih santai. Dan juga tentunya pasti akan ada jalan-jalan dan petunjuk-petunjuk dari Allah untuk membuat kalian bebas dari masalah seperti ini. Ya. Jadi please tetap tenang. Gak usah takut. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.